Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Nursyahara dengan NIM 2818869, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis IT yang diampu oleh Ibu Della Amrina Yusra, MPD. Baiklah, di sini saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman atau adik-adik yang kurang menyukai pembelajaran matematika. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali orang atau teman-teman atau adik-adik yang tidak menyukai pembelajaran matematika dikarenakan katanya sulit, susah dimengerti. Padahal jika teman-teman atau adik-adik itu paham di dalam matematika, sebenarnya matematika itu tidak sulit. Jika teman-teman tahu, karena dari dulu kita sudah jadi mindset di pikiran bahwa matematika itu sulit, susah dimengerti. Jadi membuat teman-teman dan adik-adik sulit juga menerima pembelajaran matematika. Baiklah, di sini saya mempunyai 10 cara untuk meningkatkan motivasi teman-teman dan adik-adik dalam meningkatkan motivasi pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu mempunyai keinginan dan keyakinan. Maksudnya di sini yaitu kalian harus mempunyai keyakinan dan keinginan untuk belajar matematika. Karena jika kalian tidak mempunyai keinginan dalam pembelajaran matematika, mau semudah apapun pembelajarannya, itu akan terlihat akan sulit jika kalian tidak mempunyai keinginan. Tetapi, jika kalian mempunyai keinginan untuk pembelajaran matematika, mau sesulit apapun pembelajaran tersebut, maka kalian akan bisa menyelesaikan pembelajaran matematika tersebut. Kemudian keyakinan. Keyakinan itu kalian yakin bahwa kalian tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam matematika. Jangan kalian mudah mengeluh, bilang sulit atau susah banget. Kalau kayak gitu, kalian tidak yakin bahwa kalian itu bisa. Kalian itu harus yakin kalau saya bisa mengerjakan matematika itu. Jika kalian akan yakin, insya Allah kalian akan bisa dan akan mudah mengerjakan matematika. Kemudian yang kedua itu harus semangat dan jangan malu bertanya. Semangatnya itu dalam artian kalian itu jangan lihat soal yang sulit dikit langsung nggak semangat. Kalian itu harus semangat, kayak jadi tantangan buat kalian. Kalian tuh harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi misalnya melihat teman kalian itu bisa, masa kalian nggak bisa menyelesaikannya, ya kan? Kemudian harus jangan malu bertanya. Karena pengalaman saya, karena saya malu bertanya jika saya tidak tahu, itu menjadi hambatan bagi saya jika materi tersebut tidak saya pahami. Jadi kalian harus rajin bertanya jika kalian tidak tahu materi tersebut. Karena jika kalian rajin bertanya, kalian juga akan mendapatkan banyak ilmu yang kalian tanyakan tersebut. Itu tidak akan merugikan kalian kok. Kemudian yang ketiga, percaya diri. Kalian harus percaya diri banget kalau kalian itu bisa di dalam menyelesaikan matematika. Mau kalian menyelesaikannya itu salah, mau ada hasilnya yang gak sesuai, kalian harus percaya diri bahwa itu benar hasil kalian. Dari kepercayaan diri kalian itu, kalian akan tahu semana kalian mampu mengerjakannya dan semana yang kalian bisa. Kemudian ketika kalian tahu kemampuan kalian, itu bisa kalian asah lagi agar kalian makin bisa meningkatkan lagi pembelajaran matematika kalian yang anggapannya itu awalnya 1 bisa jadi 2. Kemudian terus naik ke atas. Kemudian yang keempat itu pahami dan bukan menghafal. Kebanyakan di sini pasti kalian itu menghafal, apalagi misalnya mau mendekati UTS atau UAS atau kuis. Malam itu pasti kalian menghafal semua rumus-rumus yang ada di buku. Itu salah banget, karena seharusnya kalian itu memahami materinya, yaitu cukup kalian baca, bukan 1 kali aja, bacanya itu harus sering.
Terus kalian pahami gimana hasilnya kayak gini, kok bisa kayak gini, bukan kalian hafalin rumusnya. Karena jika kalian hafalin rumusnya itu bakalan hilang gitu aja. Sedangkan jika kalian pahamin, insya Allah kalian itu akan mengingat rumusnya itu sampai kapanpun jika kalian memahami pembelajarannya. Mengubah mindset. Seperti yang saya bicarakan di awal, bahwa dari kecil mungkin mindset kita itu bahwa matematika itu sulit. Nah, mulai dari sekarang kalian ubah bahwa matematika itu seru loh, asik loh. Kalau kalian akan berpikiran seperti itu, saya yakin deh bahwa matematika itu nggak akan sulit bagi kalian. Karena dari kecil mindsetnya itu bahwa matematika itu sulit, makanya kalian pun jadi berpikir bahwa itu sulit. Apalagi jika kalian belum mencoba matematika tersebut, kalian tidak tahu kan bahwa apa kalian bisa atau enggak. Karena dari awal bilangnya sulit, jadi kalian itu tidak ingin mencoba. Dan yang keenam, jangan cemaskan proses. Maksudnya itu nanti akan ada di titik kalian merasa jenuh atau wah ternyata sulit banget. Kalian itu jangan mencemaskan proses. Itu proses kalian untuk bisa meningkatkan kepandaian kalian di dalam matematika. Jadi misalnya di dalam perjalanan nanti ada hambatan atau ada kesulitan, jalanin aja, jangan cemas, jangan langsung putus asa. Kalian pasti bisa lakuin itu kok. Itu yang menguji kalian seberapa bisa kalian melewati permasalahannya. Yang ketujuh yaitu rajin berlatih, yaitu dengan kalian mengerjakan soal-soal kalian yang terdahulu. Misalnya kalian sekarang SMP, kalian bisa mengerjakan soal yang SD, atau misal sekarang yang kelas 3 bisa mengulangnya yaitu dengan soal semester 1 atau soal kelas 1 terdahulu. Atau untuk yang SMA bisa mencobanya itu dengan soal SMP. Karena biasanya di SMA itu juga ada masuk pelajaran yang tentang SMP, atau yang SMP kelas 3 juga ada masuk pelajaran yang tentang kelas 1-nya. Jadi rajin-rajin belajar agar itu bisa mengasah kalian di dalam pembelajaran matematika, agar kalian juga tidak lupa tentang materi-materi dan rumus-rumus yang ada di pembelajaran matematika. Karena yang kita ketahui bahwa banyak banget rumus-rumus yang ada di dalam pembelajaran matematika, seperti simbol-simbol. Jika tidak kalian asah, maka itu pasti akan bisa lupa. Walaupun mungkin akan mengingatnya sesekali, tapi itu mungkin bisa jadi lupa jika kalian tidak mengasahnya. Dan itu akan meningkatkan kemampuan kalian juga jika kalian terus berlatih di dalam pembelajaran matematika. Yang kedelapan yaitu mencari teman yang suka matematika. Karena jika kalian tidak mendapatkan teman yang menyukai matematika, mungkin itu akan sedikit sulit untuk kalian. Karena jika kalian mempunyai teman yang sama-sama suka matematika, kalian bisa saling bertukar pikiran. Kemudian kamu juga bisa bertanya sama teman kamu jika ada yang tidak tahu. Kemudian kalian bisa mengerjakan soal sama-sama. Jika kamu sendirian tidak mempunyai teman matematika, itu akan sedikit sulit. Tetapi kalian juga bisa, karena kalian juga bisa bertanya kepada guru kalian, atau kalian bisa melihat tutorial dari YouTube. Karena di zaman modern dari sekarang, apa sih yang nggak ada di internet? Ketika kalian tidak tahu, misalnya mencari rumus tentang titik koordinat, cara mencari titik koordinat itu gimana sih? Kalian ketik aja di Google atau di YouTube, itu pasti akan ada cara untuk menyelesaikannya. Dan yang kesembilan yaitu mencari guru private. Mencari guru private di sini untuk supaya kalian itu lebih mengasah kemampuan kalian. Karena jika guru private kan itu lebih spesifik daripada guru di sekolah, karena itu di rumah dan waktunya itu luas gitu. Jadi kalian bisa bertanya sepuas kalian, atau materi kalian mau bertanya yang materi yang A, B, atau C. Karena jika di sekolah kan tidak spesifik jika kalian menggunakan guru private. Tapi jika kalian tidak mempunyai guru private juga bisa mempelajari matematika.
Karena seperti yang saya bilang tadi, kan di zaman modern sekarang apa sih yang nggak ada di internet? Jadi kalian bisa bertanya itu menggunakan Google atau YouTube, atau juga bisa melalui WA wali kelas kalian atau guru matematika kalian, kan juga pasti ada handphone, jadi bisa bertanya melalui WA. Jadi tidak hanya terpaku juga kepada harus mempunyai guru private itu. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak referensi. Jadi, matematika itu bukan hanya kalian dapat dari sekolah aja. Kalian bisa mencari di Google tentang pembelajaran tersebut, karena pasti banyak banget pembelajaran itu yang dari A, B, C, D, itu pasti banyak banget. Jadi kalian itu harus cari referensinya itu rajin-rajin biar kalian itu makin paham pada pembelajaran matematika tersebut. Sebenarnya matematika itu tidak sulit asal kalian bisa memahaminya. Baiklah, sedikit dari pengalaman saya waktu sekolah yang sedikit sulit dalam pembelajaran matematika karena saya tidak memiliki teman yang sama-sama suka matematika. Itu sedikit sulit untuk saya. Kemudian pengalaman saya yang tidak memperbanyak referensi matematika itu saya menjadi sedikit mendapatkan ilmu matematika ketika saya di sekolah karena saya tidak mencari referensinya di buku atau di Google. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.